لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ciri pokok Islam ada al-wala dan ada al-bara. La ilaha illallah. La ilaha itu al-bara. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Berlepas diri dari segala yang diibadai selain Allah. Itu al-bara namanya, berlepas diri. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Itu al-wala, loyalitas. Bahwa ibadah, kecintaan hanya untuk Allah semata. Dan itu tidak diragukan bahwa al-wala wal-bara itu bagian dari apa? Bagian dari agama Islam. Tapi yang menjadi masalah ini tidak bisa membedakan mana jenis wala wal bara yang dibenarkan, yang disyariatkan, dan mana jenis wala wal bara yang tidak diperbolehkan. Masuk misalnya di hubungan dengan orang kafir. Interaksi dengan orang kafir saya, kita pergi beli semen di toko bahan bangunan, itu semuanya non-muslim. Beli di situ tidak diperbolehkan. Ini bentuk radikal karena dia tidak paham bahwa al-wala wal bara itu hubungan dengan masalah keyakinan agama, masalah kecintaan secara agama. Bukan hal yang terkait dengan masalah hubungan muamalah dengan manusia atau hal yang lumrah sebagai tabiat manusia. Itu intinya mereka tidak bisa bedakan. Padahal di dalam Al-Quran kita tidak dilarang berinteraksi dengan orang kafir. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi orang kafir kalau tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Itu nas ayat. Boleh berlaku baik untuk mereka. Karena itu ada syariat. Tetangga kita berlaku baik untuknya. Kalau kita ada makanan kita hadiahkan juga ke tetangga. Dikatakan itu bagian dari keimanan dan hari akhirat. Jibril terus berwasiat kepada Nabi untuk tetangga, walaupun tetangganya non muslim. Itu diperbolehkan di dalam syariat. Jadi tidak membolehkan masuk di dalam memposisikan al-wala wal bara. Semuanya berlepas dari orang kafir pada segala hal. Ini pemahaman yang keliru. Dan ini dari akar munculnya radikal. Sekarang ada orang-orang yang mengatakan Indonesia ini negara kafir. Itu ada di bukunya Imam Samudra itu. Salah satu sebab dia mengkafirkan Indonesia karena Indonesia ini punya hubungan bilateral dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Australia. Yang notabene mereka semua ini negara-negara yang berbuat mendolimi kaum muslimin, membunuhi umat Islam dan seterusnya. Maka menjalin hubungan bilateral dengan mereka itu loyalitas terhadap orang kafir. Itu namanya kemurtadan, keluar dari agama. Kafir semua pemerintah. Itu bahasa mereka. Dan ini keliru memahami. Orang-orang kafir Quraisy itu apa? Memerangi umat Islam atau tidak? Bukan lagi memerangi Nabi Muhammad SAW. Penduduk kota Mekah. Manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Diusir oleh mereka. Diperangi. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW melakukan perdamaian dengan mereka di Hudaybiyah. Malah setelah perdamaian, Nabi berkata, Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang terjalin hubungan perjanjian damai antara dua negara, kafir yang terjalin hubungan dengan negara Islam, perdamaian, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Itu ucapan Nabi SAW. Itu ruh Islam. Karena Islam ini tidak diajarkan kita berkhianat. Kan mana akhlak misalnya sudah bikin perjanjian, tidak boleh saling berperang, tiba-tiba kita perangi. Nah, itu kan berkhianat namanya. Berkhianat. Makanya Nabi berkata, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan cium baunya surga. Itu keluhuran agama. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang radikal ini. Karena dia tidak mengerti dari maqasidus syariah. Maksud mensyariatkan ruh dari agama ini. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.